Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfais, nomor stambuk 2172007. Saya dari mahasiswa setia Pancabakti Palu ingin menjelaskan translasi mata uang asing itu seperti apa. Transaksi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Transaksi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Dengan menghitung pelaporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Kemudian perbedaan transaksi dan konveksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah proses pelaporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya, sedangkan konversi antara mata uang asing adalah pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya secara fisik. Perbedaannya adalah transaksi hanyalah perubahan satu unit moneter, misalnya pada sebuah laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah disajikan ulang ke dalam nilai ekuivalen dolar Amerika Serikat. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi, sedangkan konveksi memungkinkan adanya pertukaran fisik yang terjadi dan ada transaksi terkait yang terjadi. Kemudian, terus apa perbedaan antara pasar spot, pasar forward, dan pasar swap? Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasikan transaksi nilai tukar belanja suatu valuta di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Transaksi spot terdiri dari transaksi falas yang biasanya selesai maksimal 2 hari kerja. Dalam pasar spot dibedakan atas 3 jenis transaksi, yaitu cash, di mana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. TOM, kependekan dari tomorrow, besok atau besok, di mana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya. Spot, di mana pengiriman diselesaikan dalam tempo 24 jam setelah perjanjian. Kemudian pasar forward. Pasar forward ini adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Kurs transaksi forward di mana akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk menjual dan membeli. Transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain terlibat dalam pasar. Falas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Pasar swap. Transaksi swap melibatkan pembelian spot dan penjualan spot atau pembelian forward atas suatu mata uang secara bersamaan. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kurs saat ini? Kurs historis dari kurs rata-rata dalam konteks transaksi mata uang asing. Kurs ini atau kornet adalah kurs nilai tukar pada saat tanggal laporan keuangan. Kurs histori adalah kurs nilai tukar pada saat suatu aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Kurs rata-rata adalah rata-rata sederhana atau tertimbang dari kurs nilai tukar kini atau kurs nilai tukar histori.
Penggunaan kurs nilai tukar histori melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing, yaitu dari kenaikan atau penurunan dalam ekuivalen dolar saldo mata uang asing yang timbul dari fluktuasi kurs translasi antara periode pelaporan, sedangkan pilihan kurs nilai tukar yang paling tepat tidak terlalu jelas karena setiap mata uang dalam suatu waktu dipengaruhi oleh beberapa jenis kurs nilai tukar. Kemudian translasi mata uang asing dan inflasi. Penggunaan kurs ini untuk menetralisasikan biaya perolehan aktiva non-moneter yang beralokasi di lingkungan benflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah daripada pasar pengukuran awalnya. Pada saat yang bersamaan, laba yang transaksikan akan jauh lebih besar sehubung dengan beban depresiasi yang juga lebih rendah. Hasil translasi seperti itu dengan mudah dapat lebih menyesatkan pembaca ketika memberikan informasi kepada pembaca. Penilaian dolar yang lebih rendah biasanya merendahkan kekuatan laba aktual dari aktiva luar negeri yang didukung oleh inflasi lokal dan rasio pembelian atas investasi terpengaruh. Inflasi di suatu operasi luar negeri dapat menciptakan harapan yang palsu atau keuntungan masa depan. FAS menolak penyesuaian inflasi sebelumnya. Proses transaksi karena penyesuaian tersebut tidak konsisten dengan kerangka dasar penilaian biaya historis yang digunakan dalam laporan keuangan dasar di Amerika Serikat. Sebagai solusi, FAS nomor 52 mewajibkan penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional untuk operasi luar negeri yang berdomisili di lingkungan dengan hiperinflasi. Prosedur ini akan mempertahankan nilai konstan inflasi ekuivalen dolar aktiva dalam mata uang asing karena aktiva tersebut akan transaksi menurut kurs histori. Pembebanan kerugian translasi atas aktiva tetap dalam mata uang asing terhadap ekuitas pemegang saham akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap rasio keuangan. Masalah translasi mata uang asing tidak dapat dipisahkan dari masalah akuntansi untuk inflasi asing. Oke lah, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.